Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sandri di Lopins Audio. Di video kali ini saya mau merekomendasikan aplikasi musik player untuk pecinta audio. Pada kesempatan ini ada 5 aplikasi yang mantap untuk mengoptimalkan audio di handphone teman-teman. Apa saja itu? Ini dia. Saya akan bahas satu persatu mulai dari tampilan, fitur, fungsi, dan kualitas suara tentunya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, intro dulu dong. Oke, yang pertama adalah AIMP atau AIMP. Musik player ini awalnya lebih dikenal di OS Windows, masuk ke Android tahun 2014-an. Dan pembuat aplikasi ini asalnya dari Rusia. Layaknya sebuah musik player, fitur standarnya cukup lengkap. Contohnya seperti membuat playlist. AIMP ini tampilannya menurut saya cakep, simpel, dan mudah dipahami. Kemudian library-nya ditampilkan langsung secara folder. Hanya saja tab seperti artis, album tidak ditampilkan secara terpisah, tapi ditampilkan di informasi file, termasuk jenis filenya seperti FLAC, M4A, dan MP3. Tampilan notifikasinya juga bagus, standar Android 9 atau 10, tidak ada bugs di sini. Masuk ke setting, sangat lengkap, mulai dari settingan tampilan sampai settingan audionya. Dan ada pilihan bahasa Indonesianya juga secara manual di sini. Silahkan dilihat saja. Untuk yang suka memainkan equalizer, AIMP ini menyediakannya. Setelah saya coba, EQ manualnya sih cukup oke. Tidak terlalu merusak atau menenggelamkan frekuensi lain. Tergantung bagaimana kita mengaturnya. Tapi ketika saya memilih preset yang sudah ada, suaranya jadi tidak natural. Dan AIMP ini aplikasi musik player yang gratis dan tanpa iklan. Mantap! Yang kedua adalah Onkyo Hi-Fi Player. Di dunia audio pasti sebagian besar sudah kenal dengan Onkyo ini, pemain lama di dunia audio yang berasal dari Jepang. Dan aplikasi ini dirilis di Android tahun 2014-an. Tampilan dari Onkyo Hi-Fi Player ini sangat simpel dengan nuansa hitam. Fitur seperti artis, tab, dan lain-lain di sini lebih lengkap dibandingkan AIMP. Hanya saja tampilannya agak kaku dan notifikasinya di Xiaomi Mi 8 Lite ini ngebugs. Juga tidak ada opsi untuk mengubahnya, tapi di LG P30 Plus ini normal. Untuk pengaturan tampilan di sini seadanya, tapi untuk pengaturan USB audio atau buat eksternal DAC ini terbilang profesional. Namun sayangnya, untuk mendapatkan secara full kita harus membelinya. Bagi pecinta equalizer, Onkyo ini menyediakannya dengan model parametric. Dan ada beberapa preset yang khusus dibuat oleh musisi. Setelah saya coba preset-preset yang tadi, hasilnya oke juga. Walaupun saya tetap lebih suka flat. Dan Onkyo Music Player ini gratis. Tidak ada iklan yang saya temukan di aplikasi ini. Padahal di keterangan harusnya ada. Kemudian bagi pengguna USB DAC, jika ingin full fitur harus membeli kuncinya seharga 129.000. Yang ketiga adalah HiBi Music. Perusahaan yang didirikan tahun 2011 ini memang fokus pada dunia audio portable. Dan aplikasi HiBi Music untuk Android dirilis tahun 2014 juga. Tampilan HiBi ini terlihat simpel dan lebih modern. Tab folder, artis, album juga lengkap di sini. Pada tampilan now playing-nya, HiBi ini cakep menurut saya. Informasi file juga langsung terpampang dengan jelas. Namun, tampilan cover albumnya dipotong jadi kelihatan agak blur. Untuk pengaturannya, ini juga lengkap.
apalagi untuk pengaturan USB audio atau eksternal DAC. Terlihat profesional. Namun, hati-hati ketika mengaktifkan eksklusif USB audio bagi pengguna eksternal DAC. Kadang suara dari aplikasi lain menjadi tidak ada, tapi belum tentu sama di handphone teman-teman. Kemudian di sini tidak ada pengaturan bahasa Indonesia secara manual. Bagi pecinta equalizer, HiBi ini juga menyediakannya. Namun ketika saya coba menggunakan custom atau manual EQ-nya, digeser sedikit saja, ada frekuensi lain yang terasa keganggu atau tenggelam. Saya malah lebih suka mencoba MSIB-nya, yaitu Madson Eggball. Ini semacam equalizer, namun lebih spesifik lagi. Contoh ketika kita punya earphone yang vokalnya sibilan kelewatan, dengan MSIB ini bisa dikurangi sehingga terdengar lebih nyaman. Atau bisa mengubah tuningnya dari warm ke bright. Jadi bagi teman-teman yang suka bisa mengeksplornya. Musik player HiBi ini juga gratis. Ada iklan tapi cuman iklan logo HiBi saja di awal. Bukan iklan seperti Snack Video atau TikTok yang cukup mengganggu, seperti di kebanyakan musik player yang gratisan. Yang keempat adalah Power Amp. Pasti sudah banyak yang mengenal musik player ini. Dirilis sejak tahun 2010 dan dibuat oleh orang Rusia, musik player ini cukup populer di kalangan pecinta audio. Saya pribadi menggunakan aplikasi ini cukup lama, sejak 2017 silam. Makin kesini, perubahannya dari mulai tampilan, fitur, fungsi, hingga sound quality-nya cukup baik. Pada versi saat ini, Power Amp mempunyai tampilan yang cakep dan modern. Tab artis, album, hingga folder sangat lengkap di sini. Dilihat dari settingan tampilan hingga settingan audio sangat lengkap. Mulai dari skin, tema, sleep timer, hingga pemilihan bahasa Indonesia manual. Kemudian pengaturan audionya juga banyak, hingga membuat saya pusing sendiri. Di Power Amp ini ada fitur menarik, yaitu High-Res Audio Output, di mana kita bisa memilihnya supaya kualitas suaranya meningkat. Dan memang, yang saya rasakan ada improve di tingkat kebersihan suara dan detailnya. Namun perlu diingat, fitur ini banyak bugs ya. Tidak semua HP bisa menjalankannya dengan baik, terutama pada settingan di PC-nya. Ini sering bug ketika aplikasinya update atau OS Android di HP kita yang update. Contohnya di Xiaomi Mi 8 Lite saya, yang menggunakan Android 10 dengan MIUI 12 juga tidak berjalan baik, malah jadi pelan. Bagi yang suka mengatur equalizer, Power Amp ini menyediakannya sangat lengkap. Dari mulai EQ-nya, tombol bass dan treble boost yang terpisah, stereo expand, sampai gema. Yang saya suka dari Power Amp ini adalah tombol bass boost-nya. Ketika saya pakai, frekuensi lain tidak sampai tenggelam ketutupan bass. Ya, minim banget lah. Tergantung persentasi yang kita gunakan. Dan bassnya ini terdengar deep dan halus. Jadi kalau misalnya punya earphone yang bassnya agak kopong, ini cukup membantu. Namun Power Amp ini bukan aplikasi gratis, harganya sekitar 50 ribuan. Tapi waktu saya beli, harganya 3 ribuan aja. Kebetulan waktu itu lagi diskon. Dan yang terakhir adalah USB Audio Player Pro atau biasa disebut UAPP. Bagi pecinta audio yang sudah advance, biasanya sudah mengenal musik player ini. Dirilis tahun 2013 dari brand asal Belanda, UAPP ini banyak dipakai di kalangan audiophile. Bahkan ada yang menginstalnya di flagship digital audio player. Untuk tampilannya menurut saya ini cukup simpel, namun untuk fitur dan fungsinya sangat lengkap. Settingan untuk tampilan seadanya, namun untuk settingan audionya ini bikin pusing juga saking banyaknya. Apalagi buat yang agak awam. Keunggulan UAPP ini
banyak. Mulai dukungan USB DAC yang profesional sampai dukungan musik streaming. UAPP ini bisa jadi pelantara player untuk streaming di Tidal Hi-Fi dan Qobuz. Dan untuk yang suka setting equalizer, UAPP ini menyediakan dua pilihan, yaitu EQ mode biasa dan parametric. Tapi saya pribadi lebih suka menggunakan fitur Beat Perfect-nya untuk mengoptimalkan file musik yang diputar. Namun equalizer akan otomatis off atau tidak bisa digunakan. Dan UAPP ini bukan aplikasi gratis, harganya 99.000. Oke, masuk ke bagian sound quality. Jadi pada bagian sound quality ini perlu diingat bahwa smartphone yang digunakan juga earphone atau headphone yang digunakan akan berpengaruh. Pada pengetesan ini saya menggunakan handphone LG P30 Plus dan Xiaomi Mi 8 Lite. Kemudian file musik yang digunakan juga beragam. Ada MP3, M4A iTunes, Flex 16 dan 24 bit sampai DSD. Oke, untuk sound quality kelima musik player ini sama-sama bagus dengan dukungan jenis file musik yang luas. Namun di LG P30 Plus saya merasa UAPP sedikit lebih baik pada bagian detail berkat kombinasi kuat DAC dan mode Beat Perfect. Kemudian untuk memutar file DSD pada Mi 8 Lite semuanya bisa dilakukan. Tapi di AIMP powernya sedikit lebih gede. Cukup heran juga, padahal di LG P30 Plus powernya sama. Kecuali di Power M nih. Jadi di Power M ini untuk memutar file DSD powernya letoy, pelan dan sedikit mendem. Saya tes di kedua HP ini hasilnya sama juga. Dan saya cukup kecewa juga walaupun file DSD ini tidak penting atau tidak perlu dikoleksi hanya untuk handphone setingkat Mi 8 Lite. Tapi untuk Flex 16 bit bolehlah. Kemudian untuk LG P30 Plus ini gak ada salahnya sih untuk simpan sedikit file DSD menurut saya. Selain sound quality-nya di atas rata-rata handphone lain, juga memorinya cukup gede. Kalau memorinya kosong sayang juga, ya daripada diisi yang aneh-aneh juga kan. Jadi silahkan teman-teman bisa tentukan pilihannya. Karena sama-sama bagus, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan juga. Saran saya sih AIMP pilihan yang baik. Musik player ini gratis tanpa iklan. File instalasinya juga kecil dibanding musik player lain. Tampilannya cakep, fitur dan fungsinya cukup lengkap dan sound quality-nya juga bagus. Kemudian kalau teman-teman pengguna USB DAC, HiBi Music bisa jadi pilihan tepat. Tampilannya tidak kalah cakep, dukungan USB DAC-nya lengkap, kualitas suaranya juga bagus. Jika teman-teman ingin yang lebih komplit, UAPP ini menurut saya pilihan terbaik. Apalagi kombinasi dengan LG P30 Plus yang sangat cocok menurut saya. Fitur-fitur unggulannya di sini cukup mantap. Ada mode Beat Perfect, dukungan USB DAC yang pro, juga bisa streaming Tidal Hi-Fi dan Qobuz. Untuk harga 99.000, menurut saya ini layak dimiliki. Oke, sampai di sini dulu ulasan rekomendasi musik playernya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau malah punya saran musik player lainnya, silahkan komen di bawah. Karena nanti akan ada rekomendasi bagian 2-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan salam Lopins Audio.